ginseng royal jelly plus multivitamin. Kuku Bima, energi Indonesia. Harapan Andre Taulany yang ingin bercerai dari Erin sampai harus memindahkan lokasi gugatan dari Pengadilan Agama Tiga Raksa ke Pengadilan Agama Jakarta nampaknya bakal menemui kegagalan lagi. Selebgram dan beauty influencer Tasya Farasya dan suaminya Ahmad Assegaf akhirnya bertemu dalam sidang perdana perceraian mereka yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan agenda mediasi. Ahmad Assegaf yang digugat cerai datang ke persidangan dengan santai dan masih bisa senyum-senyum di hadapan kamera juruwarta. Sedangkan Tasya datang ke pengadilan dengan wajah murung dan pelit bicara, serta mengenakan dress code warna kuning yang sekaligus kode keras kalau warna kuning itu sebagai penanda awal dan akhir dari pernikahannya dengan Ahmad Assegaf. Saat akad nikah 2018 silam, Tasya pakai gaun warna kuning. Ketika hadir di sidang cerai perdana 2025, Tasya pakai dress code kuning. Wrap in yellow once more. Begitu tulis Tasya di medsosnya. Bang, hari ini nggak didampingin kuasa hukum, Bang. Nomor antrian B6. Mana ya? Hati-hati ya. Tolong ke kuasa hukum. Ada yang mungkin disampaikan? Terima kasih banyak. Sosial medianya seperti apa, Pak? Jalan dulu. Kata Ya semuanya. Tasya benar sedang terapi kata Tasya. Kenapa? Sedang terapi kata Tasya. Iya betul. Ya, masuk. Hati-hati ya semuanya. Kata Tasya mungkin terapi karena apa kata Tasya? Boleh tanya kuasa hukum saya. Enggak, kalau dari kata saya sendiri gimana? Terima kasih semuanya ya. Semangat memang. Ya normatif aja. Fokusnya hanya aja, pengen cepat selesai. Iya, normatif. Jadi ngelihat apa nggak ada nggak ada efek. Ya itulah karena kalau kita diskusi juga ya lagi pengen apa ada privacy aja lah ya. Jangan Kami kan menghargai. cerai kita putus aja kadang diem. Ya itu kan beliau. Iya. Itu. Beda orang beda-beda. Beda orang kan beda. Wajar orang diterpa masalah seperti ini kalau lebih cenderung lebih murung pastilah, namanya juga kita sama-sama manusia, kami maklumi itu, tidak mau banyak bicara ya. Mungkin Ibu Tasya sekarang juga butuh privacy, Betul. butuh waktu untuk tenang, untuk sendiri. Di balik diamnya itu, Tasya Farasya ternyata memendam luka dan kecewa. Bahkan persidangan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan hanya untuk mengurus legalitas akta cerai. Karena faktanya, Tasya Ahmad sudah cerai secara agama sejak 10 September 2025. Secara agama sudah ditalak, sudah Sejak tanggal selesai. 10 Tanggal September. 10 September Kita kami kemarin. ajukan gugatan pada tanggal 12 September, telah ditalak secara agama tanggal 10 Iya, September. sudah selesai. Tinggal secara ini aja. Secara hukum lah, secara administrasinya. administrasi ya. Pisah rumah Iya, sudah pisah rumah. Sekarang kondisi juga sudah pisah Iya. rumah. Gugatan yang kami ajukan pun ke rumah yang sekarang tergugat tinggal. Iya, sih. gitu. Karena- Termasuk somasi kami kirimkan ke rumah. Iya, makanya kami Iya. bilang kan Ini akumulasi. Hasilnya ini sebetulnya dibilang deadlock ya deadlock, cuma ada sepakat sebagian. Iya. Sepakat sebagian itu adalah perihal hak asuh anak. Iya. Hak asuh anak sudah disepakati jatuh kepada Ibu Tasya. Untuk selanjutnya ya kita nanti fokus pada pembuktian pokok perkara sih. Iya. Ya, Ahmad Assegaf sudah tidak punya harga dirinya di hadapan Tasya Farasya, baik sebagai mantan suami maupun ayah dari anak-anak. Buktinya, selain hanya minta cerai dan hak asuh anak, Tasya cuma menuntut nafkah lahir sebesar Rp100 saja kepada Ahmad. Kami minta cerai dan hak asuh sama nafkah Rp100. Karena Simbolis. sebenarnya selain daripada simbolis, karena kan ketika menikah kan nafkah ini sulit ya. Jadi ya waktu menikah aja sulit, apalagi sudah cerai. Jadi artinya Rp100 ini juga kami kan juga ragu, belum tentu dikasih. Tak hanya menggugat cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Tasya Farasya juga sudah ancang-ancang untuk melaporkan Ahmad Assegaf secara pidana
terkait dugaan penggelapan uang perusahaan sebesar miliaran rupiah. Kami lagi mengumpulkan bukti-bukti terkait hal tersebut, somasi sudah kami ajukan, tapi terkait apakah nanti dugaan tersebut itu akan kita lakukan upaya hukum, ya nanti kita lihat sama-sama. Jadi ya Gitu. sambil proses berjalan. Iya, Kami karena saat ini fokusnya adalah untuk masalah cerai. Apakah nanti dalam perjalanannya ternyata ini kita bertekad bulat untuk melanjutkan ini ke proses yang lebih lanjut seperti laporan pidana atau apa ya? Iya. Paralel lah jalan semua. Anggaplah itu terbukti. Bu Tasya ini belum tentu mau melakukan upaya hukum apa-apa kok. Nominal bukan masalah gitu, tapi masalah kepercayaannya. Gitu, itu poinnya gitu. Jadi kalaupun nanti ternyata setelah bukti-bukti terkumpul ternyata memang benar, kalaupun nanti seperti itu pun nanti kita akan lihat lagi. Pengadilan Agama Jakarta Selatan sepertinya menjadi tempat karamnya pernikahan sejumlah selebriti tanah air. Selain beauty influencer Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf yang sedang menjalani proses cerai, komedian Andre Taulany juga menjalani sidang cerai perdananya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. 3 kali batal bercerai dari Erin Wartia Trigina saat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang, Haji Andre kini memilih Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagai pengadil yang diharapkan bisa menjatuhkan vonis cerai. Tapi sayangnya, sidang cerai perdana di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, baik Andre maupun Erin kompak sama-sama tidak hadir. Sidang AT ya, sidang pertama tadi yang menghadiri hanya kuasa hukum dari AT. Yang pihak termohonnya tidak datang. Jadi ditunda untuk upaya perdamaian sama memanggil kembali termohon. Sidang hari ini sudah berjalan untuk pemeriksaan legalitas. Terus kebetulan untuk termohon hari ini tidak hadir. Intinya masih pemanggilan para pihak. Belum mediasi. Kan kalau mediasi itu harus hadir dong dua-duanya. Gimana mau mediasi kalau nggak ada pihak termohon? Lantas, mengapakah Andre Taulany tidak hadir di sidang cerai perdananya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan? Padahal Andre ngotot banget ingin bercerai dan ingin segera menyandang status duda. Kurang tahu, terakhir ngasih kabar ke saya intinya lagi di luar kota apa di luar negeri. Kalau misalkan ada yang disampaikan, nanti mungkin Pak Haji atau ada sendiri yang menyampaikan. Terkait di Tiga Rasa kan belum masuk sampai pokok perkara ya. Jadi mintanya di sini, keseharian di sini, ya sudah kita ajukan di sini saja. Pak Haji, ingin bercerai ya? Ya saya diamalkan seperti itu, makanya adanya gugatan di sini ya seperti itu. Harapan Andre Taulany yang ingin bercerai dari Erin sampai harus memindahkan lokasi gugatan dari Pengadilan Agama Tiga Raksa ke Pengadilan Agama Jakarta nampaknya bakal menemui kegagalan lagi. Lantaran Erin sudah cukup lama stay di London, Inggris menemani anaknya yang sedang melanjutkan studi di negeri Pangeran Charles itu. Ada pihak dari kuasa termohon nanti hadir, mungkin saya nanti akan dihukumin lagi. Cuman nanti update-nya tadi saya diinformasikan sekitar 2 minggu lagi. 2 minggu daripada termohon hadir. Masih pemanggilan para pihak, belum mediasi. Kalau mediasi kan harus hadir. Berkaca dan belajar dari hat-trick gagal cerai di Pengadilan Agama Tiga Raksa, Andre Taulany diam-diam sudah menyusun strategi agar gugatan talak cerainya kepada Erin dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Itu masuk pokok perkara ya, nanti aja update-nya. Kita menjaga banget tidak sama sekali melibatkan untuk anak-anak. Selain beauty influencer Tasya Farasya dan komedian Andre Taulany, Pengadilan Agama Jakarta Selatan ternyata juga bakal menangani perkara talak cerai komedian Harapdu Thohar alias Bedu. Ya, komedian Bedu diam-diam ternyata sudah mengajukan talak cerai kepada istrinya, Ika Anggraini, secara e-court sejak 22 September 2025. Ada masuk ya perkara dengan pihaknya inisial pihak pemohon ya, HT. Terus lawannya inisialnya Ika. Itu perkaranya. Di daftarnya tanggal 22 September 2025, sidang pertamanya nanti tanggal 30 September 2025. Cerai talak.
dipastikan pihak laki-laki yang memasukkan gugatan itu ya? Ya, sidang pertama saja. Dan mereka diwajibkan hadir sebenarnya? Ya tergantung pihaknya. Pihaknya bisa hadir, bisa juga tidak kan. Bisa yang hadir, bisa kuasanya aja, bisa langsung dengan pihaknya. Komedian Bedu yang mengajukan talak cerai istri tentu saja sangat mengagetkan. Sebab selama ini tak pernah terdengar isu gonjang-ganjing pernikahan Bedu dan istrinya. Lantas, apakah alasan Bedu mengajukan talak cerai istrinya ke pengadilan agama? Seperti sebelumnya, sesuai dengan aturan, kami tidak bisa menginformasikan tentang isi gugatan itu. Nomor perkaranya tidak bisa disampaikan. Meski pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berkenan membeberkan alasan Bedu mengajukan talak cerai, namun spekulasi beredar kalau masalah finansial jadi penyebab utama. Apalagi Bedu mengaku pernah bangkrut sampai harus menjual harta bendanya, mulai dari jual mobil dan rumah. Rumah yang saya jual kayaknya sudah ditempatin sama yang beli. Dan sekarang saya juga sudah menempati alamat rumah yang baru. Alamatnya aja yang baru, rumahnya rumah lama. Kalau saya sih selalu percaya ya, mau kita tinggal di mana aja, rezeki kita memang sudah diatur ya, sudah ditakar. Jadi karena saya yakin rezeki itu sudah tertakar dan nggak akan pernah tertukar. Jadi kita mau rumah baru, rumah lama, rumah mau roboh sekalian gitu, bukan rumah yang belum jadi, ya saya yakin rezeki kita memang sudah pasti ada buat kita. Mau dimanapun kita tinggal, ya rezeki kita memang ya sudah diatur. Tak hanya menjual rumah, Bedu juga harus menerima nasib kalau popularitasnya sebagai artis sudah tak lagi bersinar terang. Bedu sudah jarang tampil di televisi dan tak laku lagi jadi artis. Up and down in the real life, I think it's ya biasa ya. Naik turunnya kehidupan seseorang itu dalam sebuah kehidupan yang nyata itu suatu hal yang biasa. Ada kesulitan pasti akan ada kemudahan. Jadi balik kemudahan, habis setelah kemudahan ya siap-siap untuk mendapat ujian ya. Jadi ya itulah kehidupan. Ya, itulah kehidupan. Bedu sudah mengajukan talak cerai istrinya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Bedu dan istrinya akan menjalani sidang cerai perdana 30 September mendatang. Akankah bahtera pernikahan Bedu berakhir dengan vonis cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan? Cerita miris Ijong makin lengkap ketika sejak ia menderita dan hidup di bui, Ririn Dwi Ariyanti makin tak peduli dengannya. Tak pernah sekalipun membesuk ketahanan, tak sekalipun mensupport dengan hadiri sidang. Bahkan kemarin, tepat ketika Ijong menghadapi sidang tuntutan, Ririn malah asyik happy-happy dengan circle-nya bermain pedal.